وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yang pertama adalah usulus sunnah, syarah usulus sunnah. Kemudian yang kedua adalah terjemah dari Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian yang ketiga adalah fikih keluarga. Yang keempat adalah, ada yang kenal? Himpunan ala Jokam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita bisa bersantai sejenak untuk sekedar ngobrol, sekedar mendengarkan sejenak omongan atau ucapan saya. Semoga tercerahkan, semoga bisa diambil manfaat. Setelah 2-3 hari atau 4 hari saya ndak posting seperti ginian. Saya postingnya di Tablik Akbar, kemudian kajian di Masjid Ar-Raihan Lamongan. Nah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya sudah sampai rumah, sudah sampai Karanganyar. Alhamdulillah bisa melanjutkan dakwah kita, membuka akal sehat, membuka akal selamat, semangat belajar, semangat untuk mencari ilmu, dan semangat beramal ma'ruf. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Setelah sampai rumah kemarin, alhamdulillah ternyata pesanan saya sudah datang, yaitu kitab fikih keluarga yang saya beli dari Ustadz, dari kawan-kawan tim Warsha, yaitu karya tulisnya Al-Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC. Jadi saya sampai rumah, ada tetangga sebelah, Ustadz ini kemarin dari pihak pengiriman ada yang menitipkan saya 2 hari 3 hari sudah sampai kemarin, jenengan tidak ada sehingga dititipkan di rumahnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya tertarik ingin membahas tentang perbandingan karya-karya tulis atau kitab-kitab pegangan yang ada di Jokam dan yang ada di lain selain Jokam, baik ulama-ulama salaf, penulis ulama-ulama salaf maupun para orang-orang atau zaman sekarang atau dari mantan. Pada kesempatan hari ini kita akan membandingkan dari sisi yang nggak begitu detail aja, kita bandingkan yang pokok-pokok inti-inti saja, yaitu tentang karya tulis. Jadi sebuah karya tulis itu setiap penulisan dalam sebuah buku misalnya, apalagi buku itu kemudian diedarkan, apalagi buku itu kemudian disebarluaskan sebagai pegangan umat, yang pertama syaratnya harus ada penanggung jawab, namanya penanggung jawab. Kalau kita nulis skripsi dulu, harus ada siapa penulisnya, siapa pembimbingnya, dalam bimbingannya berbulan-bulan bahkan sampai tahunan, bertahun-tahun mungkin, harus jelas penulisnya. Kenapa? Karena buku ini sebagai pegangan, apalagi kita bukan orang maksum, kita tidak orang yang seperti Nabi Muhammad SAW, atau kitab ini hanya karya tulis atau karya penyusunan. Harus jelas siapa penulisnya. Ada 4 buku yang saya bawa saat ini, yaitu yang pertama adalah Usulus Sunnah,
Syarah Ushul Sunnah, kemudian yang kedua adalah terjemah dari At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kemudian yang ketiga adalah fikih keluarga, yang keempat adalah ada yang kenal himpunan ala Jokam. Saya mengambil ini karena gini, yang pertama adalah himpunan, adalah karya penyusunan penulisan Jokam. Kemudian yang kedua ini Ushul Sunnah, misalnya saya ambil dari karya orang-orang terdahulu zaman-zaman salaf. Kemudian karya misalnya terjemah, ini adalah penulisan para orang-orang sekarang atas terjemahan dari kitab At-Tibyan Imam Nawawi. Kemudian saya membawa juga yaitu fikih keluarga. Artinya ini dari karya mantan, ada JRK yang selama ini dikembur-kemburkan sebagai JRK dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Mari kita bandingkan, misalnya satu persatu kita bandingkan. Yang pertama adalah karyanya mantan, misalnya karyanya mantan. Jelas penulisnya adalah Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC. Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC. Jelas penulisnya. Kemudian kalau kita tulis misalnya izinnya, ISBN-nya juga ada. Kemudian cetakan pertama 1 Desember 2021. Kemudian penerbitnya Yayasan Pendidikan Islam Al-Ihsan dan lain sebagainya. Beliau sangat bertanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab karena mencantumkan nama penulisnya. Kemudian yang kedua At-Tibyan, misalnya At-Tibyan, penyusunan kitab At-Tibyan. Itu yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kemudian di sini misalnya ada tim penerjemah. Misalnya di sini dituliskan Ummiyati Sayyidatul Hawra. Kemudian Safura Mar'atu Zuhda Yuliana Sahadatillah. Ini tertulis ceto. Ada ceto itu apa? Ceto itu jelas. Penanggung jawabnya jelas, percetakannya dari Al-Qawam, kemudian dan lain sebagainya, Jalan Sakura Kampung Mantung, Grogol Sukoharjo dan lain sebagainya jelas. Penulisnya jelas, kemudian penerjemahnya jelas. Kemudian yang ketiga dari misalnya karya Imam Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Hambal. Di sini disebutkan jelas, penulisnya jelas, syarah Ushul Sunnah, kemudian dari Darul Miras An-Nabawi, Darul Miras An-Nabawi percetakannya, syarahnya penyusunnya yaitu dari Ta'lif Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi' bin Hadi, jelas. Ini jelas ya. 3 kitab ini jelas. Lalu kalau kita buka di sini misalnya kita menjumpai ketidakjelasan. Hanya tertulis Generus 354. Tidak ada. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Itu yang 4 kitab ini yang sudah kita buka secara sederhana di bagian-bagian sampul aja. Tidak ada penanggung jawabnya, penulisnya siapa, penyusun siapa. Kalau toh nggak mau dikatakan sebagai pengarang, misalnya penyusun lah. Ini kan rata-rata yang ditulis adalah kitab matan hadis. Setidaknya ada penulisan. Ini yang menyusun siapa, bukan penulis tapi menyusun lah. Bahasa paling sederhana. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sedangkan kitab ini saudaraku semua di paling grassroots, paling bawah, bahkan setingkat imam daerah pernah mengatakan seperti ini. Kita itu nggak usah ngaji kitab yang lain-lain. Cukup dengan himpunan ini saja kita bisa menghantarkan kita sendiri, menghantarkan kita terhadap kepada surga. Pokoknya cukup diamal nih, usah kitab neko-neko. Cukup himpunan itu cukup awadi. Padahal nyaris di dalam himpunan kalau kita teliti jarang sekali, bahkan tidak ada secara khusus membahas tentang akidah. Kebanyakan masalah fikih. Masalah akidah
Khusus misalnya kitab Tauhid, ada cuplikan-cuplikan, tetapi secara khusus kitabnya kita belum menjumpai. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Seharusnya dalam penulisan kitab itu, saudaraku semua, yang ada di dalam, yang sarjana, minimal sarjana, kemudian yang magister, yang doktor, yang profesor, Anda semua harus kritis tentang kitab ini. Siapa penulisnya? Karena ini memuat matan hadis misalnya. Dalam ilmu hadis kita tidak boleh menolak istilah namanya mustalah hadis. Kedudukan hadis dalam ilmu mustalah ada kedudukan hadis. Mestinya juga ditampilkan. Misalnya hadis ini sahih, ma muskilat, kalau itu hadis sahih tidak masalah. Tapi nyaris kita di sini tidak menjumpai hadis-hadis posisinya itu kedudukannya sahih, dhaif atau mungkin hasan dan lain sebagainya. Bahkan maudhu pun kita nggak tahu. Nah, Anda yang intelektual yang di dalam, yang sarjana, yang magister, yang doktor, yang profesor, yang terus menekuni karya ilmiah luar, karya ilmiah artinya urusan dunia misalnya. Kalau Anda katakan misalnya urusan dunia, seharusnya Anda lebih kritis dalam urusan akhirat, apalagi hubungannya dengan sebuah karya tulis. Allahu alam, saya nggak tahu tujuan apa, kenapa tidak ditulis penulisnya, saya nggak tahu. Kalau misalnya ditulis tim, silahkan tim aja, tim apalah misalnya, tim penyusun dari mungkin apalah namanya, apa nama timnya itu apa, silahkan sebutkan aja. Tapi nyaris kita tidak menjumpai. Bahkan di awal-awal dulu penyusunan kitab ini ada tulisannya adalah khusus intern warga. Khusus intern warga dulu, tapi sekarang sudah tidak kita jumpai lagi. Di cetakan yang lama itu masih ada. Khusus intern warga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, mari berpikir cerdas, berpikir waras sebagai pedoman yang jelas, harus ada penanggung jawab. Sehingga ketika ada permasalahan, misalnya punya Ustadz Abdul Aziz Ridwan, ketika ada kesulitan, ada mungkin yang muskil atau yang tidak jelas, kita langsung bertanya kepada beliau, kepada timnya beliau atau kepada beliau. Ada halaman yang salah, ada mungkin penulisan hadis yang kurang tepat, kita langsung komplain kepada beliau. Lalu kalau kita sini, komplainnya kepada siapa? Ya, komplainnya kepada siapa? Kepada kesana. Ya, biasanya juga nanti nunggu pentasihan. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ